Halo semuanya, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nazifa Syadran, NPM 18050015. Di video ini, kita akan belajar mengenai kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Sebelumnya, jangan lupa berdoa dulu ya, dan siapkan alat tulisnya. Oke, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. Dan yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang kongruen jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang kongruen. Oke, kita lanjut ke video pembelajarannya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Jadi kita di sini lebih terfokus kepada pembahasan tentang kekongruenan bangun datar. Apa sih bangun datar kongruen itu? Ada yang tahu? Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama disebut dengan bangun datar kongruen. Jadi, bangun datar dikatakan kongruen bila memenuhi yaitu bentuk dan juga ukuran yang sama terhadap dua bangun datar tersebut, dua atau lebih dari bangun datar tersebut. Nah, lambang kongruen itu adalah seperti ini. Bisa dilihat sama-sama ya, lambangnya seperti ini. Oke, kita next untuk pengertiannya, kita lanjut ke dalam contohnya. Nah, di sini terlihat ada dua foto dengan bingkai biru dan juga foto dengan bingkai hijau. Di sini bingkai biru disebut dengan foto A dan bingkai hijau disebut dengan foto B. Bisa kita lihat juga di sini untuk panjang dari masing-masing foto yaitu 11 cm, baik itu yang bingkai biru maupun yang bingkai hijau. Begitu juga dengan lebar dari foto A dan juga foto B yaitu 7 cm. Oke, pertanyaannya adalah apakah foto A dan foto B di atas kongruen? Ayo, kira-kira jawabannya apa? Kalau udah dapat, disimpan ya jawabannya ya. Kita lihat, jawabannya itu adalah iya. Kenapa iya? Nah, ini adalah alasannya. Karena foto A dan foto B memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuk foto A adalah persegi panjang, dan bentuk foto B juga persegi panjang. Ini ya, poin pertama. Terus yang poin kedua, ukuran panjang foto A adalah 11 cm dan ukuran foto B juga 11 cm. Sama-sama 11 cm. Lalu ukuran lebar fotonya itu adalah 7 cm dan yang foto B juga 7 cm. Nah, dari penjelasan ini, dari alasan yang dijelaskan di sini, berarti terbukti bahwa dia itu memang kongruen karena dia memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk apa tadi? Persegi panjang, dan juga untuk ukurannya baik itu panjang atau lebar yaitu sama 11 cm dan lebarnya 7 cm. Oke, baik, di sini sudah paham ya tentang definisi dan juga contoh dari kongruen. Oke, kita lanjut ke syarat. Syarat dua bangun segi banyak atau poligon itu dikatakan kongruen adalah sebagai berikut. Jadi ada dua syarat. Yang pertama itu yang harus dipenuhi ialah sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Ini gambar apa namanya? Trapesium kan? Trapesium ABCD dan juga trapesium JKLM. Nah, di sini untuk trapesium ABCD dan trapesium JKLM itu merupakan kongruen. Kenapa? Karena dia memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, bisa dilihat contohnya di sini ada panah warna biru. Ini ya, panah warna biru. Sisi AB dan JK, sisi yang bersesuaian. Nih, ini AB ya. Bisa dilihat ini A, B, sisinya ya. Dan juga JK. Nih, yang bergaris merah ini. Sama kan? Sama panjang. Begitu juga dengan sisi lainnya seperti BC dan juga KL itu sama panjang. Lalu di sini untuk sudutnya, ada sudut M dan sudut D. Sudut D dan sudut M itu adalah sudut yang bersesuaian. Kenapa? Karena dia sudah memiliki panjang yang sama, otomatis
dia memiliki sudut yang bersesuaian juga karena juga dengan bentuk yang sama, yaitu sama-sama trapesium. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, untuk membuktikan apa benar trapesium ini, trapesium ABCD dan trapesium JKLM itu kongruen. Jadi kita bahas satu-satu, yaitu sisinya dan juga sudutnya. Yang pertama kita bahas sudutnya dulu. Oke, sudutnya di sini ada masing-masing sudutnya ada 4 ya di setiap trapesium. Kita lihat dari sisi ABCD dulu ya. Sudut A di sini, yang mana sudut A yang ini ya. Nih, sudut A yang di garis kuning ini sama dengan sudut J. Mana sudut J? Sudut A sama dengan sudut J ini ya, sudut J ya. Oke. Terlihat ya, dari kita lihat secara kasat mata juga sudah pasti A dan J ini memiliki besar sudut yang sama. Lalu yang tadi B dan juga K di sini. B dan K. Oke. Selanjutnya itu ada sudut C dan sudut L. Sudut C yang mana? Yang ini. Dan juga sudut L. Bisa dilihat ya, untuk K dan L ini dia memiliki besar sudut berapa kira-kira? Karena dia berbentuk seperti sudut siku-siku, jadinya dia sudutnya 90 derajat. Jadi sudah pasti sama ya, sudut C dan L dan juga sudut B dengan K. Dan terakhir tadi sudah dijelaskan sudut D dan M adalah sudut yang bersesuaian. Jadi terbukti untuk sudutnya, yaitu dari kedua trapesium ini bersesuaian. Sehingga syarat pertama terpenuhi. Jadi syarat pertama terpenuhi ya. Selanjutnya, sisi-sisi yang bersesuaian kita lihat di sini untuk trapesium ABCD. Sebentar kita. Oke, untuk sisi-sisi yang bersesuaian ya. Ini ada ABC, trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Kita lihat satu-satu sisinya. Yang pertama kita lihat dari sisi AB dulu. Yang ini ya, yang garis merah. Yang garis merah tapi di sini kita lingkarin aja ya biar paham nih. Yang ini, nah yang di warna hijaunya. Nih, AB dan JK. Nih ya, yang tadi itu ya, yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, JK itu merupakan sisi-sisi yang bersesuaian. Kenapa? Karena dia memiliki ukuran yang sama. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Kita lihat di sini ada BC, BC itu dia dan KL. Nih. Dia bersesuaian. Dan seterusnya ada CD dan LM, DA dan MJ. Bisa dilihat nanti dibuktikan sendiri. Jadi terbukti kalau misalnya trapesium ABCD dengan trapesium JKLM itu kongruen karena dia memenuhi dua syarat ini, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian dan juga sisi-sisi yang bersesuaian. Oke. Jadi bisa diambil ya kesimpulannya adalah apabila dua bangun datar atau bidang datar itu kongruen, dia dikatakan kongruen bila memiliki sudut-sudut yang bersesuaian dan juga sisi-sisi yang bersesuaian untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau begitu gimana cara menuliskannya? Untuk menuliskan bahwa trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium JKLM. Sesuai dengan lambang yang sudah dijelaskan tadi, jadi untuk penulisannya seperti ini. Jadi bisa didapatkan ABCD, maaf ya kalau misalnya agak tuh. Nah, lambangnya tadi apa? Lambangnya kan tadi seperti ini ya. Ya, seperti ini kan. Nah, ABCD, trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium JK, L, M. Nah, seperti itu.
Nah, jadi trapesium ABCD itu sama kongruen dengan JKLM. Jadi perlu diperhatikan dalam pemberian nama bidang datarnya, karena di sini trapesium. Jadi kita lihat di sini kan untuk yang trapesium pertama kita beri nama ABCD ya. Nah, untuk yang kedua itu jika dikatakan kongruen, kita sebut ABCD itu kongruen dengan JKLM. Tidak bisa kongruen dengan KLMJ. Kenapa? Karena disesuaikan gitu. Kalau misalnya dimulai dari A abjadnya, maka yang ini juga dimulai dari ujung sini, berarti J. Jadi kalau misalnya dari A ini ke B, berarti kan nanti dari J ke K dan seterusnya. Jadi A itu kongruen dengan J, B itu kongruen dengan K, C itu kongruen dengan L, dan D kongruen dengan M. Jadi dipastikan untuk sesuai ya, jangan sampai terbalik atau teracak karena itu jadinya nanti tidak kongruen gitu. Oke, sampai di sini sudah paham pasti ya. Lanjut ke contoh soal. Nah, jadi kita mau melihat sejauh mana pemahaman tadi tentang materi kekongruenan bangun datar. Oke, di sini soalnya. Berikut ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Tentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita dikasih gambar di sini. Ada dua pasang bangun yang kongruen. Di sini ada ABC yang kongruen dengan MNO, dan juga di sini di gambar 2 ada ABCD yang kongruen dengan MNOP. Oke, jadi kita sini tentukan sudut-sudutnya dan juga sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kalau misalnya tadi sudah memahami penjelasan tentang sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian, pasti bisa jawab pertanyaan berikut ini. Oke, kita mulai aja ya jawab ya. Untuk yang pertama itu ada sudut-sudutnya. Kita lihat. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini sudutnya ada 3 ya, karena dia punya 3 titik sudut. Jadi kita lihat dari A dulu. A itu sama dengan si N yang ini. Oke. Terus yang sudut B yang ini itu sudah pasti sama dengan yang si sudut O. Terus yang terakhir C itu dia sudutnya sama dengan si M. Nah, kalau mungkin ragu atau bagaimana gitu, boleh gambarnya ini kita sesuaikan gitu, kita buatnya itu sesuaikan lagi. Oke, kita sampai sini paham ya kalau yang ini ya. Paham ya sampai sini ya. Yang kita lihat di sini kalau misalnya sudah kongruen, berarti panjangnya udah sama dan punya sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi tinggal kita lihat aja di sini mana sudutnya yang sama dari kedua gambar ini. Yang A itu sama dengan yang N. Begitu juga sudutnya dengan B, juga O, dan C dengan M. Oke, untuk yang keduanya sama, cuma karena gambarnya saja yang berbeda. Sudah tercantum di sini kalau A itu dia dengan M, ini ya A dengan si M, ya kan? Terus B dengan si N, B dengan si N. Oke. Lalu ada C dengan si O, C dengan O. Lalu D dengan P terakhir ya ini ya. D dengan P. Oke. Oke, itu dia sudut-sudutnya. Selanjutnya itu ada sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian di sini kita lihat ada AB dengan NO. AB di sini ya. Kita cari dulu ininya. AB dan NO ya, kita tandain aja. Kita tandain aja AB dengan NO ini ya. Oke. Sama ya. Terus kita lihat BC dengan OM. Di sini ada BC dengan OM.
AC dengan OM. Terus apa lagi yang terakhir, yaitu AC dengan NM. Oke, terus nextnya ada yang di bagian yang di dua itu ada AB dengan MN. Terus kalau misalnya di sini yang sama AB sama MN, berarti di sini udah pasti BC dengan si NO. Terus CD yang panjang ini sudah pasti sama dengan yang OP nih. Terakhir ada AD dengan PM. Oke, udah ya, udah semua. Berarti total sisinya itu ada 3 masing-masing untuk yang digambar 1. Terus yang digambar 2 itu masing-masing ada 4. Jadi sudah dapat pasangannya masing-masing, jadi sudah bersesuaian, sehingga untuk sisi juga sudah terpenuhi. Jadi terbukti kalau misalnya dia itu kongruen, karena kita bisa melihat di sini, kita bisa tentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian, baik dari gambar 1 maupun dari si gambar 2. Oke, untuk yang contoh soal 1 selesai. Selanjutnya kita ke contoh soal 2. Nah, di sini ada soalnya, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Oke, di sini ada 3 gambar belah ketupat mempunyai panjang yang berbeda-beda juga dengan sudut yang berbeda-beda pula. Oke, yang pertama kita lihat dari yang paling mudah dulu, yaitu sisinya. Tadi kan syaratnya itu apa? Harus memiliki sisi yang bersesuaian dan juga sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi kita fokus kepada 2 pokok ini, yaitu sisi dan juga sudutnya. Kita lihat di sini untuk panjangnya itu, untuk yang belah ketupat yang A itu punya panjang berapa? 5 cm. Yang B 5,5 cm. Dan yang C 5 cm. Kalau kita lihat dari sisinya, kita bisa kesimpulan bahwa si A dan si C kongruen. Karena belah ketupat itu sudah pasti semua sisinya kan sama. Dan kalau misalnya di sini 5, otomatis semuanya juga 5 di sini. 5 di sini, 5 di sini, dan juga 5 di sini. Kalau yang di sini yang C juga sama, berarti kalau di sini 5, di sisi lainnya juga 5. Nah, sedangkan si B dia memiliki 5,5 cm panjangnya. Sudah pasti si B tidak kongruen dengan si A dan juga si C. Lalu betul nggak sih A sama C itu kongruen? Kita buktikan aja ya. Oke, di sini kita lihat dulu sisinya sudah sama. Sisi ya tadi ya, sisi. Oke, sisi sama sudut ya. Oke, kita lihat di sini si A sama si C. Kita hitung di sini, kita coba hitung benar nggak sih kalau misalnya dia itu rupanya memang memiliki sudut yang sama juga. Di sini kita lihat ya, lihat di gambar A dulu. Di sini 50. Oke, kalau yang namanya bangun ruang atau bangun datar atau bidang datar itu memiliki besar sudut totalnya 360 derajat. Oke ya, kita catat dulu di sini. Sudah pasti memiliki sudut 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat di sini di gambar A, sudah diketahui sudutnya itu 50 di sini. Nah, karena belah ketupat itu dia memiliki sudutnya itu berpasang-pasangan. Kalau di sini 50, berarti di sini juga 50. Udah pasti. Lalu kalau misalnya kita jumlahkan semuanya, 50 tambah 50, 100. Ini kita kerjakan ya. Oke, kita lihat di sini 360 derajat total dari semua jumlah sudut pada bidang datar. Dikurangi yang kita ketahui ada 50 di sini, maka di sini juga 50, jadi kita jumlahkan jadi 100 derajat. Dikurangi X, jadi X ini pemisahan dari sudut yang ini dengan yang ini. Oke, nah selanjutnya kita operasikan sehingga dapatlah hasilnya X itu sama dengan 260 derajat. Nah, 260 derajat itu kan milik yang ini dengan yang kiri dengan yang kanan. Jadi untuk mengetahuinya bagaimana? Karena tadi sudah disebutkan bahwa sudutnya itu berpasang-pasangan, jadi kita bagi 2. 260 dibagi 2 adalah 130. Jadi untuk yang sisi kiri ini
130 dan ini juga 130. Oke, karena yang ini dia sudah 130, 130 dan 50, yang ini juga 130 diketahui, berarti di sini sudah pasti 130. Karena dia memiliki panjangnya sama, berarti sudutnya juga sama. Di sini ada 50 dan juga ini juga 50. Bener nggak sih? Kita lihat ya jawabannya ya. Nah, di sini bisa dilihat sama-sama, belah ketupat A dan B lah yang kongruen karena memiliki panjang sisi dan sudut yang sama sesuai dengan pengerjaan kita tadi ya. Jadi terbukti bahwa si A dengan si B lah yang kongruen. Oke, contoh soal kedua sudah kita bahas. Sampai di sini materi dari kekongruenan. Di sini ada latihan soal, silakan dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dari pembelajaran hari ini tentang kekongruenan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajarannya. Semoga bisa dimengerti dengan baik, bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.